Bab 2277. Kakak kandung. 1. Nasibku bergantung pada diriku sendiri, bukan langit. Saat mendengar kalimat ini, semua orang di arena tercengang. Miley juga penuh keheranan, orang ini sangat pemarah. Raja Gunung Tengah juga menggelengkan kepalanya, hebat. Niels menghela nafas dengan suara rendah, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Melihat keturunan seperti ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Edwin tiba-tiba berkata dengan nada dingin, "Antar leluhur pergi." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan kartu token hitam pekat muncul di tangannya. Saat berikutnya, jiwa spiritual berangsur-angsur menjadi ilusi. Dia ingin menyimpan jiwa Niels. Niels melirik Master Sekte Penegakan Hukum di arena, "Apa pilihan kalian?" Semua Master Sekte Penegakan Hukum diam. Edwin tanpa ekspresi di wajahnya, "Guru leluhur, kami ingin bertarung." Niels sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Saat berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Pada saat ini, Raja Gunung Tengah tiba-tiba berkata, "Senior, kamu bisa bunuh Edwin ini, jadi kamu bisa menyelamatkan Sekte Penegakan Hukum kalian." Edwin menatap Raja Gunung Tengah dengan dingin, niat membunuh di matanya benar-benar nyata. Niels menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku telah meninggal. Sekte Penegakan Hukum ada atau tidak ada artinya bagiku." Raja Gunung Tengah berkata dengan suara berat, "Apa kamu hanya melihat mereka mati begitu saja?" Niels tersenyum dan berkata, "Itu pilihan mereka." Setelah berbicara, jiwanya menghilang seperti asap hijau. Benar-benar menghilang. Dia tidak memilih untuk kembali ke kartu token, kemudian memberkati Sekte Penegakan Hukum. Karena dia sudah tahu akhirnya. Dan dia tidak bisa mengubah apapun. Meskipun dia adalah leluhur Sekte Penegakan Hukum, tetapi ini bukan zamannya. Dia memilih untuk pergi diam-diam. Setelah Niels pergi, Raja Gunung Tengah di samping Miley tiba-tiba berkata, "Teman kecil Ye, bubar." Miley terdiam sesaat, "Apa ada peluang untuk menang?" Raja Gunung Tengah mentransmisi suara energi misteri, "Cahaya pedang di tangan kakakmu, apakah sisa satu saja?" Miley menatap Raja Gunung Tengah, "Bagaimana senior tahu?" Raja Gunung Tengah berkata dengan suara dalam, "Jika dia punya banyak, apakah dia akan tetap berdiri di sini dan melihat Edwin bersikap agresif?" Miley. Raja Gunung Tengah berkata dengan suara dalam, "Mundur ke negara kritis Tao." Miley mengangguk, "Semuanya terserah senior." Sudut mulut Raja Gunung Tengah berkedut sedikit, dia melambaikan tangan kanannya, "Bubar. Bubar." Setelah selesai bicara, kelompok itu berbalik dan pergi. Pada saat ini, ada ekspresi ganas di mata Edwin, mau kabur. Saat bicara, dia melambaikan tangannya, "Bunuh." Suara itu jatuh, Master Sekte Penegakan Hukum dan para Master Dunia Awan di belakangnya bergegas keluar langsung. Saat ini, banyak pembunuh tiba-tiba muncul di sekitar Pavilion Hidden Kill. Edwin merentangkan telapak tangannya, 9 tanda kayu hitam tiba-tiba melayang keluar. Saat berikutnya, 9 tanda kayu itu tiba-tiba meledak, dan 9 orang misterius yang dibungkus kain hitam muncul di arena. Dengan munculnya 9 orang misterius, wajah Raja Gunung Tengah di ruang waktu yang jauh berubah sesaat, Jenderal Mayat. Sekte Penegakan Hukum ini ternyata memurnikan mayat jenderal. Miley sedikit penasaran, "Senior, apa itu Jenderal Mayat?" Raja Gunung Tengah berkata dengan suara dalam, "Dunia kritis Tao memiliki kekuatan super, yang disebut Sekte Ilahi Mayat. Sekte ini sangat pandai memurnikan mayat." Saat berbicara, dia berbalik dan melihat,
mayat-mayat ini setidaknya master alam tiada jalan dan setelah disempurnakan dengan metode rahasia khusus, mayat ini akan menjadi lebih kuat. Dulu Sekte Ilahi Mayat memurnikan sejumlah besar jenderal mayat. Pada puncaknya, mereka memiliki ribuan jenderal mayat. Kemudian leluhur negara kritis Tao Kami muncul setelah selesai pelatihan tertutup, langsung musnahkan mereka. Karena cara memurnikan mayat itu sangat kejam, misalnya beberapa mayat yang kamu lihat sekarang, sebenarnya masih ada jiwa spiritual, tetapi jiwa spiritual itu terpenjara di dalam mayat dan dikendalikan oleh penyuling mayat. Mile hendak berbicara, saat ini 6 mayat muncul di depan mereka bertiga. Mile menemukan bahwa 3 mayat telah memblokir semua paviliun Hidden Kill. Termasuk ketua paviliun Hidden Kill juga dihadang. Mile menatap Raja Gunung Tengah, "Senior, kamu serang berapa?" Raja Gunung Tengah mengacungkan satu jari. Mile buru-buru berkata, "Semua." Oke. Raja Gunung Tengah tercengang, "Apa kamu buta huruf? Aku bilang 1. Wajah Mile penuh garis-garis. "Senior, tingkatan alam kamu jauh lebih tinggi dariku, kamu hanya pukul 1, apa kamu tidak malu mengatakannya?" Raja Gunung Tengah mengangguk, "Aku tidak malu." Ekspresi Mile membeku. Pada saat ini, Edwin dan Jongsu muncul di depan Mile bertiga. Edwin melirik Mela yang bersembunyi di belakang Mile, dia tidak melupakan cahaya pedang di tangan Mela. Edwin berkata dengan suara dalam, "Nona, jika kamu mau pergi, kami tidak akan pernah menghentikanmu." Mata Mela berbinar, "Benarkah?" Mendengar ini, Raja Gunung Tengah dan Mile menoleh melihat Mela, wajah mereka penuh keheranan. Mela berkata dengan serius, "Aku hanya bertanya, tidak ada maksud lain." Mile dan Raja Gunung Tengah saling memandang, keduanya panik. Raja Gunung Tengah berbisik, "Kamu yakin itu kakak kandungmu?" Mile terdiam sesaat dan berkata, "Terkadang aku juga tidak begitu yakin." Raja Gunung Tengah. Pada saat ini, Edwin berkata lagi, "Nona, jika aku tidak salah, di tanganmu hanya ada satu cahaya pedang yang tersisa. Benarkan?" Mela tidak berbicara. Bersambung. Bab 2278. Kakak Kandung 2. Edwin melanjutkan, "Cahaya pedangmu sangat kuat, kami tidak bisa menghentikannya, tapi kamu hanya bisa membunuh satu orang, benarkan?" Mela mengangkat sudut mulutnya sedikit, "Kalau begitu aku akan membunuhmu." Suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar. Target cahaya pedang ini adalah Edwin. Ekspresi Edwin langsung berubah. Saat ini dia merasakan hawa kematian. Jika minta dia blokir cahaya pedang, dia pasti tidak akan bisa memblokirnya. Tentu saja, dia tidak akan memblokirnya sendiri. Jenderal mayat akan muncul di depan Edwin, lalu meledak dengan pukulan tinju. Bermain keras. Puff. Di mata semua orang, mayat itu langsung dimusnahkan dan pada saat ini, Edwin telah melarikan diri sejauh puluhan ribu kaki. Melihat mayat yang mengerikan itu dimusnahkan begitu saja, jejak ketakutan muncul di mata Edwin. Dia sangat jelas tentang kengerian jenderal mayat. Bisa dibilang bahkan dia pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jenderal mayat ini, karena tubuh fisik jenderal mayat ini sangat kuat, bisa dikatakan setengah alam tiada. Namun, tubuh fisik yang mengerikan itu ditebas hancur seperti tahu oleh cahaya pedang itu. Cahaya pedang ini sangat menakutkan. Jejak ketakutan muncul di hati Edwin, tetapi dengan cepat ditekan olehnya. Sekarang dia tidak punya jalan keluar. Edwin melihat ke kejauhan dan saat berikutnya, dia tertegun. Wanita itu tidak ada lagi. Tidak hanya Edwin, Mile dan Raja Gunung Tengah juga bingung.
Mela baru saja melarikan diri setelah menggunakan cahaya pedang itu. Kabur. Mile sedikit bingung, ini kakak kandung. Kabur begitu saja. Darah lebih kental dari air. Saat ini, Edwin memandang Raja Gunung Tengah dan berkata dengan galak, bunuh dia dulu. Suaranya jatuh, ketiga mayat itu langsung menuju Raja Gunung Tengah. Melihat adegan ini, wajah Raja Gunung Tengah berubah drastis, kamu sudah gila. Edwin menatap Raja Gunung Tengah, aku sudah lama tidak senang denganmu. Dibandingkan dengan Mile, dia sebenarnya lebih membenci Raja Gunung Tengah. Mile tidak tahu malu, menurutnya itu normal. Lagi pula kekuatan Mile rendah, seperti anak kecil, tidak ada yang salah dengan tidak tahu malu, tapi siapa kamu Raja Gunung Tengah? Kamu alam tiada jalan. Namun, kamu sangat tidak tahu malu dan sering mengucapkan kata-kata aneh. Tidak senang. Edwin langsung menyerang Raja Gunung Tengah dulu. Pada saat ini, Mile menghela nafas lega, tetapi segera, wajahnya menjadi gelap lagi. Karena ada dua jenderal mayat di depannya. Tidak hanya itu, Jongsu dan Edwin juga menatapnya. Target utama lawan masih dia. Mile melihat Violetta di menara kecil. Saat ini, Violetta seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tidak ada pergerakan sama sekali. Sama sekali tidak ada harapan. Edwin tiba-tiba berkata, bunuh. Suara itu jatuh, dua jenderal mayat di sampingnya langsung menuju Mile. Ada kilatan permusuhan di mata Mile, dia melebarkan telapak tangannya dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Boom! Seberkas cahaya pedang menebas langsung ke arah mayat jenderal yang memimpin dan pedang biru gaib langsung terbang, tetapi ada bekas pedang dalam yang tertinggal di tubuh jenderal mayat. Melihat adegan ini, ekspresi Edwin tiba-tiba tenggelam. Pedang ini benar-benar dapat merusak tubuh fisik jenderal mayat. Pada saat ini, ketiga mayat itu bergegas ke depan Mile. Pekairan Mile tergerak dan perisai pedang muncul di depannya. Bum bum bum. Perisai pedang bergetar hebat, Mile terguncang terbang ribuan kaki jauhnya, termasuk perisai itu. Saat dia berhenti, perisai pedang di depannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang, lalu terbang keluar. Boom. Bahkan jenderal mayat yang bergegas ke depannya langsung terguncang mundur ribuan kaki, dan saat dia berhenti, perisai pedang di depannya tiba-tiba menjadi cahaya pedang, kemudian berhenti di tempat. Tapi saat ini, sebuah tinju muncul di sisi kanan Mile tanpa peringatan, langsung ke kepalanya, hendak menghancurkan kepalanya. Mile menginjak kaki kanannya, domain pedang langsung diaktifkan, seberkas cahaya pedang menelan dia dan jenderal mayat itu. Namun, segera setelah cahaya pedang muncul, langsung hancur. Boom! Saat cahaya pedang hancur, Mile terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, kekuatan mengerikan menyapu dirinya. Pupil mata Mile tiba-tiba menyusut, dengan pikiran di benaknya, pedang biru gaib berubah menjadi perisai pedang lagi di depannya. Boom! Perisai pedang bergetar hebat, cahaya pedang meletus. Mile mundur dengan keras lagi. Dalam proses mundur, jenderal mayat muncul di depannya tanpa peringatan, kemudian pukulan tinju langsung mengarah kepadanya. Tanpa menggunakan kekuatan ruang waktu, itu adalah kekuatan paling murni. Kekuatan semacam ini mungkin tidak menimbulkan banyak ancaman bagi orang biasa. Bagaimanapun, lawan dapat menggunakan kekuatan ruang waktu untuk melawan, tetapi kekuatan murni semacam ini merupakan ancaman besar bagi Mile. Pada saat kritis ini, Mile sekali lagi mencium bau kematian. Kematian. Dia sudah lama tidak merasakan napas ini. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tertawa. Saat senyumnya muncul, darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi manusia darah dan saat berikutnya,
seluruh langit langsung berubah menjadi merah darah, seperti lautan darah juga sangat marah. Kekuatan garis darah. Setelah sekian lama, dia kembali mengaktifkan kekuatan garis darah. Digerakkan oleh kekuatan garis darah, aura yang sangat menakutkan keluar dari arena. Bersambung.